Bingung mau nge-buy atau mau nge-sell? Mau belajar dulu, bukunya segede gabak. Ngemalesin. Di video kali ini, gue akan share cara entry yang benar di pasar forex. Tonton video ini sampai akhir, dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke, masih ketemu lagi bareng gua Gary. Di video kali ini gua akan share cara entry yang benar di pasar forex. Sebenarnya bukan di pasar forex aja, di emas, di Bitcoin juga bisa. Cuman cara ini kurang lebih bisa mempersingkat waktu kalian semua untuk belajar. Jadi nggak perlu baca buku setebal ini. Jadi untuk bisa entry di pasar forex yang benar, teman-teman harus jawab 4 hal yang akan saya sebutkan sebentar lagi. Yuk, check it out. Yang pertama adalah what. What ini apa? What ini kita berbicara mengenai tren. Jadi kalau misalnya teman-teman buka laptop, teman-teman harus bisa menjawab dulu nih. Apa trennya? Trennya ini naik atau turun? Ada beberapa metode yang teman-teman bisa gunakan untuk menentukan harga naik atau harga turun. Misalnya menggunakan trendline. Lalu juga bisa menggunakan moving average. Tapi detailnya nanti saya akan bahas di video berikutnya ya. Ini kita akan ngomongin dulu secara garis besar. Oke, yang kedua akan berbicara mengenai where. Where ini adalah di mana teman-teman semua harus entry. Ini pertanyaan yang sering sekali ditanyakan oleh para trader pemula. Biasanya mereka kebingungan di mana, di area mana harus entry. Ada beberapa metode yang bisa digunakan. Yang pertama adalah menggunakan support resistance. Nah, support resistance ini ada banyak. Kalau bagi saya, yang paling mudah adalah Fibonacci retracement. Untuk detailnya, teman-teman bisa klik link yang ada di bagian atas. Tapi kalau teman-teman mau tahu metode lainnya, tunggu di video saya berikutnya. Dengan support resistance ini, teman-teman kurang lebih bisa mengetahui di mana area yang tepat untuk entry. Oke, pertanyaan yang ketiga adalah when. When ini kurang lebih berbicara kapan kita harus entry. Ini pertanyaan juga yang sering sekali ditanyakan oleh para trader. Kebanyakan kebingungan kapan harus entry-nya. Ada beberapa cara juga yang bisa digunakan. Yang pertama adalah indikator. Yang kedua adalah candlestick. Dengan teman-teman mempelajari dua hal ini, teman-teman harusnya sudah bisa menjawab pertanyaan kapan harus entry di pasar forex atau pasar lainnya. Jadi ketika harga sudah masuk ke area yang teman-teman incar, teman-teman harus tunggu di area tersebut. Apakah ada konfirmasi sinyal dari candlestick atau dari indikator? Kalau ada, teman-teman bisa entry, buy atau sell. Kalau nggak ada, jangan entry. Oke, yang 4 ini adalah how. Jadi how ini berbicara mengenai money management. Sebelum Anda trading, Anda harus mengatur dulu money management. Jangan pernah trading sebelum mengatur money management. Karena ini hal yang penting. Dengan Anda mengatur money management, Anda akan bisa mendapatkan jawaban mengenai resiko dan juga mengenai take profit. Ketika pertanyaan 1, 2, 3 tadi bisa dijawab, pertanyaan yang keempat ini pun menjadi filter berikutnya. Jika resikonya masuk dengan MM yang telah teman-teman atur, teman-teman bisa entry. Tapi kalau resikonya nggak masuk dengan MM yang sudah teman-teman atur, jangan entry.
Oke, berikutnya saya akan berikan contoh praktek untuk cara entry forex yang benar dengan ketentuan yang ada pada layar Anda saat ini. Untuk pertanyaan what, saya akan menggunakan cara dengan metode trendline. Lalu untuk pertanyaan where, untuk pertanyaan di mana kita harus entry, saya akan menggunakan bantuan tools Fibonacci retracement. Lalu untuk when atau kurang lebih kapan kita harus entry atau Anda harus entry, saya akan menggunakan stokastik. Lalu untuk pertanyaan terakhir, how atau bagaimana, saya menentukan batasan resikonya adalah 500 pips dan TP juga 500 pips. Ini contoh aja ya. Jadi nanti teman-teman bisa mencari ramuannya yang cocok dengan teman-teman apa. Misalnya wattnya mau pakainya moving average, itu juga boleh. Atau where-nya menggunakan indikator misalnya ya, itu juga diperbolehkan. Nanti teman-teman cari kurang lebih cara yang cocok, yang nyaman untuk teman-teman pergunakan. Pasti tiap orang akan berbeda-beda tergantung style tradingnya. Yuk kita contoh langsung ke grafik. Oke, ini contoh pada grafiknya ya. Jika teman-teman semua belum memahami mengenai trendline, mengenai Fibonacci, mengenai stokastik ataupun money management, teman-teman harus cari tahu dulu ya. Ini saya anggap teman-teman sudah memahami. Oke, untuk yang pertama mengenai what, kita akan menentukan trendnya dahulu. Untuk menentukan trendnya saya menggunakan metode trendline. Jadi saya akan menarik dari lembah ke lembah lagi. Saya akan tarik. Ya. Dari kondisi saat ini tampak sedang berada dalam kondisi uptrend. Lalu jika kita menggunakan tools Fibonacci retracement, harga saat ini berada di sekitar area 38,2 sampai 61,8, di mana di area ini menurut Fibonacci bisa dijadikan rujukan untuk mencari sinyal beli. Ya, jadi secara area sudah bagus ya di area ini. Secara area sudah bagus. Area ini ya sudah masuk areanya. Lalu yang ketiga adalah when, kapan kita entry-nya. Jika melihat kondisi stokastik saat ini, stokastik sudah masuk ke area 20 dan berpotongan nih ya. Ini bisa jadi kurang lebih indikasi bahwa Anda bisa mengambil posisi buy. Tapi sebelum Anda mengambil posisi buy, Anda kurang lebih harus melihat dulu apakah resikonya ini masuk dengan money management teman-teman semua. Jadi kalau menurut technical analysis ya, atau analisa teknikal, jika harga menembus trendline, ini bisa dikatakan skenario gagal atau dari uptrend bisa menjadi downtrend. Jika kita entry di sini, misalnya kita entry di sini ya, kita cek dulu nih. Jika misalnya harganya turun ke bawah trendline ini, stop lossnya berapa? Oh, stop lossnya kisaran 250 pips saja ya. Jika teman-teman menganggarkan atau membatasi resikonya seperti tadi yang saya sudah informasikan di depan, yang 500 pips, berarti ini masuk. Karena resikonya hanya sekitar dari entry saat ini ya, hanya 250 pips. Cukup ya. Jadi resikonya masuk. Nah, di sini bisa entry. Nah, jadi teman-teman, jika sudah memenuhi 4 hal tadi, teman-teman baru bisa entry dengan stop loss 500 pips dan TP juga 500 pips. Nah, lebih seperti itu.
Dan hasilnya seperti yang ada pada chart saat ini. Oke, jadi teman-teman sudah tahu ya cara entry forex yang benar. Kalau mau buy dan mau sell, harus bisa jawab pertanyaan tadi. Kalau teman-teman belum bisa jawab, atau masih baru, belum belajar, udah aja, cukup pelajari 4 hal tadi. Jadi nggak perlu dipelajari semuanya. Daripada pusing, itu saja untuk konten saya kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan berguna buat teman-teman semuanya. Saya masih punya banyak konten lainnya, tapi teman-teman semua dukung saya agar saya semangat buat konten ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Kalau bisa di-share juga ya. Oke, itu saja dari saya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Saya pamit. Adios.